Tak bilang tanti batanti satanti api ya panaruko sawah di kajai panaruko sawah di kajai nan hilang dapat diganti nan hilang dapat digantiin na kasarupo indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota saya. Saya Khairul Haq sebagai Cindo Amatur. Saya Cynthia sebagai Bundo Kanduang. Saya Najwa Eko Putri sebagai Putri Busu atau Putri Lego Gini. Saya Wasumaja sebagai host. Saya Dia Permatasari sebagai bendahara. Saya Fadil Rizky sebagai Raja Mudo dan Tiang Bungkua. Saya Raja Muhammad Zaki sebagai Raja Duo Selo. Saya Zahra Nafisa sebagai Basa Ampe Balai. Saya Citra Biru Medani sebagai penyamun. Saya Gilang Ramadan sebagai Tangkura. Saya Abista Zain Chandra sebagai Datu Angku. Selamat menonton. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ratu yang bernama Bundo Kanduang. Konon, ia diciptakan bersamaan dengan alam semesta ini. Ia adalah timpalan dari Raja Rum, Raja Tiongkok, dan Raja dari Laut. Pada suatu hari, Bundo Kanduang menyuruh dayangnya yang setia untuk membangunkan putranya Datuk Angku yang sedang tidur di anjungan istana. Lalu, dayangnya pun menolak karena Datuk Angku adalah orang yang Kembang Bandahari, kamarilah capek. Ada apa Bunda? Jagoan Datuk Angku yang sedang lalu di anjung istana. Ampun Bunda, bukan nenek-nenek Nio, tapi Datuk tuh orangnya sakti. Bundo Kanduang lalu membangunkan sendiri Datuk Angku dan berkata bahwa bendahara sedang mengadakan gelanggang di nagarinya Sungai Tarap untuk memilih suami buat putrinya. Karena gelanggang tersebut akan dikunjungi banyak pangeran, marah, dan sultan, dan putra-putra orang terpandang, Datuk Angku dan Cindo Amato seharusnya ikut serta di dalamnya. Bundo Kanduang memerintahkan Datuk Angku untuk menanyakan apakah bendahara akan menerima Cindo Amato sebagai suami dari putrinya. Setelah menerima pengajaran tentang adat Minangkabau dari Bundo Kanduang, Datuk Angku, Cindo Amato, dan para pengiringnya berangkat ke Sungai Tarap. Oh Datuk, jagolah Lena. Ada apa Bunda? Tuhan, si bendahara mengadakan gelanggang di Sungai Tarap. Pelang ke situ, tanyain ke Cindo Amato tu Lenio yang menerima sebagai menantunya si Putri Geli. Jadi Bunda yang bersama. Yo, pailah Lena. Jadi Bunda. Woi Cindo Amato, Assalamualaikum. Kamarilah wang sebentar. Waalaikumsalam. Ada tu Datuk. Adin yang sampai pasal dulu kantong kau tu. Bendahara hanya magang gelanggang saya tua. Ini yang pai Cindo. Dulu tu. Bisa Itu kata Bunda belah saya sama-sama lah. Belah jadi. Di Sungai Tarap, mereka disambut oleh bendahara. Datuk Angku bertanya apakah bendahara bersedia menerima Cindo Amato yang cerdik dan pintar sebagai menantunya. Sebenarnya Cindo Amato adalah calon menantu ideal, dan karena itu lamaran tersebut diterima. Datuk Angku kemudian berbincang-bincang dengan bendahara, yang merupakan ahli adat di dalam bahasa Ampe Balai. Membahas adat Minangkabau dan apakah telah terjadi perubahan dari adat nenek moyang. Menurut bendahara, prinsip-prinsip yang diwariskan dari perumus adat Datuk Ketembanggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang tetap tak berubah. Waalaikumsalam Datuk. Silakan Datuk. Aku Bunda. Tujuan ambo kemari sendiri gelanggangku. Ambo ni menyampaikan pesan dari Kanduang. Ambo ni meminang putri ini anak Bunda untuk ambo Cindo Amato. Terima kasih Datuk. Ambo selagi yang menutupi ini menerima lamaranku. Lagi pula Cindo Amato pendekar hebat dan Bundo Putri ya pula. Terima kasih Bunda. Ambo sampaikan ke Bunda sebenarnya Bunda. Sementara itu, Cindo Amato mendengar pergunjingan di pasar bahwa putri bungsu tunangan Datuk Angku akan dinikahkan dengan Imbang Jayo,
Raja Sungai Ngiang, sebuah negeri di rantau timur Minangkabau. Menurut kabar itu, di sana tersebar berita bahwa Dato' Angku diasingkan karena menderita penyakit. Putih Bungsu adalah putri Rajo Mudo, saudara Bundo Kanduang yang memerintah sebagai wakil Pagaruyung di ranah Sikalawi. Ketika menemukan bahwa cerita ini disebarkan oleh kaki tangan Imbang Jayo, Cinduamato bergegas mendesak Dato' Angku untuk meminta permisi pada bendahara dan kembali ke Pagaruyung. Gunjingan seperti itu adalah hinaan kepada Raja Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baikku Datuk Haji Bendahara, ambo kamu izin pulang sebentar ke Pagaruyung dalam mendesak. Salah tu, mana desak mana nampaknya. Jangan ada pulang jangan dulu lah. Nah situ salah Bendahara, Datuk Haji Bendahara dulu yo. Biasalah ambo pulang seorang dulu yo. Ambo baik. Di Pagaruyung, Cinduamato menceritakan Dato' Angku dan Bundo Kanduang apa yang didengarnya di pasar. Bundo Kanduang naik pitam, namun sebelum bertindak dia mesti berunding dulu dengan basa sampai balai. Dalam rapat-rapat berikutnya, para menteri tersebut berusaha menengahi Bundo Kanduang pada satu pihak yang tak dapat menerima hinaan dari saudaranya, dan Dato' Angku beserta Cinduamato pada pihak lain yang menganjurkan kesabaran. Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan bahwa Cinduamato akan berangkat sebagai utusan Bundo Kanduang dan Dato' Angku ke Sikalawi dengan membawa si Binuang, seekor kerbau sakti, sebagai mas kimpoi untuk Putih Bungsu. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Mana capek nang pulang? Baikku Bundo, ambo tadi mendengar kabar di pasar Dato' Angku kecilnya kena penyakit. Karena ada bagai dua saya menyebarkan fitnah tu. Sudah itu ambo menangalo Putih Bungsunya kan nikah di Manjayo. Lai tahu dan nyo pajak tu bantu itu. Lai ada orang mantan undangan tadi. Kok begitu panggillah bahasa sampai balai kini berundiang wak sama-sama. Jadi Bundo. Dengan menunggang kuda sakti si Gumarang dan ditemani kerbau sakti si Binuang, Cinduamato berjalan menuju ranah Sikalawi di perbatasan sebelah timur di dekat Bukit Tambun Tulang. Dia menemukan tengkorak-tengkorak berserakan. Setelah membacakan jampi-jampi dan berkat tuah Cinduamato, tengkorak-tengkorak tersebut mampu menceritakan kisah mereka. Mereka sebelumnya adalah para pedagang yang berpergian melalui Bukit Tambun Tulang dan dibunuh oleh para penyamun. Mereka mendesak Cinduamato untuk berbalik dan kembali, namun Cinduamato menolak. Tak lama sesudahnya, para penyamun menyerang. Namun dengan bantuan si Binuang, ia berhasil mengalahkan mereka. Para penyamun tersebut mengaku bahwa Imbang Jayo, Raja Sungai Ngiang, memperkerjakannya mereka tak hanya buat memperkaya dirinya, tetapi juga untuk memutus hubungan antara Pagaruyung dan Rantau Timur. Dan dengan demikian, melempangkan rencananya untuk mengawini Putih Bungsu. Kedatangan Cinduamato mengembirakan keluarga Rajo Mudo yang berduka mendengar kabar penyakit Dato' Angku. Kehadiran Cinduamato dianggap sebagai pertanda restu Bundo Kanduang atas perkimpoian yang hendak dilangsungkan. Ruah tangkuran yang panggil apa dia bisa mati ansko. Maaf tuanku, kami hanya orang pasar yang lewat Bukit Tambun Tulangko. Tadi ada penyamun yang menyerang kami, bangkunya jadi mereka. Ajak tuanku dan lewat sekolah, dia nak tak jadi yang kedua kalinya. Yalah dan lewat siko dan kan dia buat apa dia punya apa tu. Dia berbuat. Jadi bantu. Jadi kalian yang punya kerajaan selama kamu menang rampasan Erso tu. Ampun ada minta Tuhan, amboku hanya orang suruhan. Saya nyuruh lihat. Kami membunuh Jema Rompo atas perintah Imbang Jayo. Dia membayar juga untuk memperkunjungan Dato' Angku karena penyakit parah. Dengan berpura-pura kesurupan, Cinduamato berhasil bertemu empat mata dengan Putih Bungsu tanpa memancing kecurigaan keluarga Rajo Mudo. Mereka percaya hanya Putih Bungsu saja yang mampu menenangkannya.
Cinduamato bertutur pada Putih Bungsu bahwa Datuk Angku mengirimnya untuk membawanya ke Pagaruyung, karena ia sudah ditakdirkan untuk menikah dengan Datuk Angku. Dalam pesta perkimpoian yang berlangsung saat Imbang Jayo tengah berperan sebagai pengantin pria, Cinduamato melakukan sesuatu dengan tuahnya, yaitu mendatangkan badai dan hujan yang sangat lebat yang membanjiri tempat pesta itu, dan Cinduamato pun menculik Putih Bungsu. Cinduamato membawanya ke Padang Kanting, tempat Tuan Kadi, anggota Basa Ampek Balai yang mengutus soal-soal keagamaan bersemayam. Assalamualaikum Rajo. Terima kasih dah datang. Bagaimana bangku? Le sihat ni? Lewat tau. Bahagia ni Cindo ah. Insan setara pun. Percaya kau masa Datuk Angku kena lelaki apa? Lelaki parah. Lu kasih aku kau. Ada bagai Datuk Angku tu kena penyakit parah tu. Imbang Jayo tu menyuruh orang menyebarkan fitnah. Dia menyuruh orang penyamun tu untuk membunuh orang pasar yang lewat di Bukit Tamu Tulang tu. Deh, you mana tu? Takut lo dia naik jadinya. Tu balik yo. Biarlah hamba atur, biar hamba culi buku ke Pagaruyung lah buku. Yang ampuh buat Cindua. Kelakuan aku mengundang cakap antara parang Sikalawi sama Pagaruyung. Bunda, hamba tak bisa menjalan dah awak buku. Dengan menculik Putih Bungsu, Cinduamato telah melanggar hukum dan melampaui batas kewewenangannya. Tuan Kadi lalu memanggil anggota Basa Ampek Balai lainnya untuk membahas pelanggaran yang dilakukan Cinduamato. Namun pada pertemuan yang diadakan Cinduamato menolak menjelaskan perbuatannya. Basa Ampek Balai lalu menceritakan kejadian ini pada Bundo Kanduang. Namun ia masih tetap menolak menjawab. Keempat menteri ini lalu memutuskan berunding dengan Raja Nanduo Selo, Raja Adat, dan Raja Ibadat. Keduanya mengetahui latar belakang kejadian tersebut. Sambil tersenyum menyuruh keempat menteri tersebut menyerahkan keputusan kepada Datuk Angku Raja Alam. Kau yang menyerah, ambo ikut Babara ulang Imbang Jayo. Paragraf 9. Pada pertemuan berikutnya, perdebatan terjadi antara Bundo Kanduang yang berteguh mempertahankan adat raja-raja. Imbang Jayo telah menghina Datuk Angku dengan berusaha mengawini tunangannya dan menceritakan fitnah. Sekarang giliran Imbang Jayo buat dihina. Imbang Jayo juga memperkerjakan penyamun untuk memperkaya dirinya dan memutus hubungan antara Minangkabau dan rantau timurnya. Cinduamato tak layak dihukum karena dia hanya alat untuk utang malu dibayar malu. Cinduamato dilepaskan dari hukuman dan rapat itu kemudian membahas perkimpoian antara Cinduamato dan Putih Lenggogeni. Setelah masa persiapan, perkimpoian kerajaan tersebut dilangsungkan di Pagaruyung. Dilanjutkan dengan pesta yang dihadiri oleh banyak pangeran dan raja-raja dari segenap penjuru Pulau Perca. Paragraf 9. Sementara itu, Imbang Jayo yang merasa dipermalukan oleh Cinduamato bersiap-siap menyerang Pagaruyung dengan senjata pusakanya. Dia menghancurkan sebagian negeri Pagaruyung. Cermin itu akhirnya dipecahkan oleh panah sakti Cinduamato. Ketika Imbang Jayo sibuk memperkuat pasukannya, Bundo Kanduang dan Datuk Angku meminta Cinduamato untuk mengungsi ke Inderapura, negeri di rantau barat, dan dengan demikian tidak ada alasan lagi buat Imbang Jayo memerangi Pagaruyung. Geram karena membalas dendam, Imbang Jayo lalu protes pada Raja Nanduo Selo. Pada pertemuan yang dipimpin oleh kedua raja tersebut dan dihadiri oleh keempat menteri, Imbang Jayo mendakwa bahwa seorang anggota keluarga kerajaan telah mempermalukan dirinya. Sebuah pelanggaran yang tak termaafkan. Namun, raja-raja tersebut bertanya, siapa yang memulai penghinaan tersebut? Apa bukti dakwaan Imbang Jayo? Tuduhan terhadap anggota kerajaan tanpa bukti cukup bukan soal main-main. Kedua raja akhirnya memutuskan Imbang Jayo dihukum mati.
Begitu mengetahui anaknya diberi hukuman mati oleh Raja Duoselo, ayah Imbang Jayo, Tiang Bungkua bersiap-siap membalas dendam. Cinduamato kembali dari Indrapura dan Datuk Angku memerintahkannya melawan Tiang Bungkua. Namun, bila Cinduamato gagal membunuhnya, dia harus bersedia menjadi hamba Tiang Bungkua agar istana Pagaruyang terlepas dari ancaman. Pagaruyang melada mini dan dino nasu. Itu nak masuk ada. Dia mulai lihat doang anggutinya Imbang Jayo. Dah yang mulai memfitnah Datuk Angku. Mati selangku lah. Pada suatu malam, saat menunggu serangan Tiang Bungkua, Datuk Angku bermimpi bertemu seorang malaikat dari langit yang berkata, "Bundo Kanduang dan Putih Bungsu sudah waktunya meninggalkan dunia yang penuh dosa ini." Pagi harinya, Datuk Angku mengisahkan mimpinya pada Bundo Kanduang dan Basa Ampek Balai. Lalu, mengetahui waktu mereka sudah dekat, mereka mengangkat Cinduamato sebagai Raja Muda. Cinduamato menunggu Tiang Bungkua di luar Pagaruyang. Namun dalam duel yang berlangsung, dia tak mampu membunuh Tiang Bungkua. Pada saat yang sama, sebuah kapal telah terlihat melayang di udara membawa Datuk Angku dan anggota keluarga kerajaan lainnya ke langit. Suatu hari, ketika Tiang Bungkua sedang tidur siang, Cinduamato membaca jampi-jampi dan berhasil mengungkap rahasia kekebalan Tiang Bungkua. Ternyata Tiang Bungkua hanya dapat dibunuh menggunakan keris bungkuk yang disembunyikannya di bawah tiang utama istananya. Cinduamato mencuri Kajian yang mati tangan Indo bisa dengan ang mati sendiri dulu. Suatu hari ketika Tiang Bungkua sedang tidur siang, Cinduamato membaca jampi-jampi dan berhasil mengungkap rahasia kekebalan Tiang Bungkua dari mulutnya sendiri. Ternyata Tiang Bungkua hanya dapat dibunuh menggunakan keris bungkuk yang disembunyikan di bawah tiang utama istananya. Cinduamato mencuri keris itu lalu memancing Tiang Bungkua agar berkelahi dengannya. Namun, dalam duel tersebut Cinduamato berhasil membunuh Tiang Bungkua dengan keris curiannya. Dua ada bisa membunuh hantu Bungkua. Di keris yang ada di tiang utama istana itu. Setelah kematian Tiang Bungkua, para bangsawan Sungai Ngiang mengangkat Cinduamato menjadi raja. Kemudian dia juga diangkat sebagai Raja Sikalawi. Setelah Raja Mudo turun tahta, Cinduamato menikahi adik Putih Bungsu, Putih Reno Bulan. Dari hasil pernikahannya ini, Cinduamato memperoleh anak perempuan dan laki-laki yang diberi nama Sultan Lembang Alam. Setelah beberapa lama menghabiskan waktu di rantau timur, Cinduamato kembali ke Pagaruyang untuk memerintahkan sebagai Raja Minangkabau. Dari perkimpoiannya dengan Putih Lenggogeni, ia mendapatkan anak bernama Sultan Lenggang Alam. Gue Tiang Bungkua Montana, kalau kau gagal aku kemayang ku. Asal sini. Tidak bisa membunuh Indo. Tahu ang Bisa sakti. mudah hamba. Ambil dan kerajaan gua, angin di raja. Jadi gua sampai. Nambaku dojo si gumaran, nambakano dojo si bimbungan, nambayang dojo si kilangan. Nambaku dojo si gumaran.